Halo semuanya, saya Givari Halekautama selaku host dari Biar Faham Podcast. Dan kali ini merupakan program khusus dari saya untuk membahas sedikit topik mengenai perpolitikan yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Tagar yang saya rangkum di sini yaitu hashtag pilih-pilih wakil rakyat. Karena target Biar Fun Podcast ini ke depan salah satunya menceritakan sedikit tentang pengalaman dari orang-orang yang mempunyai karya, salah satunya di bidang politik ini. So, salah satunya pada saat ini saya bertemu langsung dengan salah satu penggiat politik, bisa dibilang gitu ya Pak? Bisa ya Pak? Insyaallah, Insya Allah ya Pak. Hmm. Mungkin boleh perkenal diri dulu Pak. Nama Bapak siapa? Ya. Ya, Nama saya Haji Pancran. oke. Ya, pada saat ini kebetulan di politik praktis saya menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat Kota Sungai Penuh, Oke. yang mana pada saat ini saya menduduki juga di DPRD Kota Sungai Penuh yang periode ini merupakan periode yang ketiga. Jadi selama Kota Sungai Penuh berdiri saya sudah menjabat sebagai anggota dewan dari periode pertama, dari awal pembentukan Kota Sungai Penuh ini. Ya. Oke. Sebelumnya pernah jadi ketua DPR juga ya Pak? Atau Ya, sekarang masih Pak? sudah pernah, tapi sekarang sudah enggak lagi. Oke. Mungkin ada beberapa pengalaman yang bisa kita petik dari sini ya Pak. Maksudnya selama ini kan kita belum tahu nih. Mungkin saya pribadi juga belum tahu. Sebenarnya tugas DPR itu apa sih Pak? Ya. Ya. Ya, sebenarnya begini, saya menjadi anggota DPRD ataupun mengawali jejak politik saya ini sebenarnya sudah dari semenjak saya masih jadi mahasiswa sebenarnya. Oke. Ya, saya sebelum jadi anggota dewan saya bergerak di pergerakan menjadi LSM. Saya bergabung di salah satu LSM waktu itu sudah sejak dari mahasiswa sebelum selesai kuliah. Jadi dari kegiatan-kegiatan dan aktivitas LSM sampai ke selesai menyelesaikan studi saya di Universitas Jambi di Fakultas Pertanian, saya bergerak di membentuk LSM sendiri. Nah, membentuk LSM dengan bergerak di sektor konservasi hutan dan lahan. Konservasi hutan dan lahan ya Pak? Konservasi hutan dan lahan. Dan kegiatan dan program LSM kami waktu itu terfokus kepada peningkatan kapasitas masyarakat dalam perihal untuk melakukan pendampingan dalam menyukseskan program-program yang ada. Jadi dari dari kegiatan kami tersebut tentu kami juga membangun komunikasi yang mana kami menjalin hubungan komunikasi dengan LSM yang sifatnya nasional waktu itu, dan juga funding kami juga ada beberapa dari LSM internasional yang dihubungkan oleh rekan-rekan yang ada di tingkat pusat. Nah, demikian. Kalau boleh tahu itu tahun berapa Pak? Kalau saya dari masih mahasiswa ngikutin senior-senior saya untuk ikuti LSM itu sekitar tahun 99 sampai 2001 gitu, sampai selesai kuliah. 2001. Oke. Itu setelah tamat kuliah baru saya membentuk LSM sendiri. Setelah tamat kuliah, Bapak mencoba membentuk LSM sendiri. Ya. Dan pada tahun berapa Bapak masuk ke dunia politik, Pak? Saya sebenarnya untuk cikal bakal ataupun mengawali pemahaman politik di kampus tahun 99 ya, 98, 99 lah itu, kampus
organisasi mahasiswa sudah membentuk sistem governance gitu ya, Governance, oke. sebagai miniaturnya kenegaraan kita, yang mana sistem senat dibentuk dengan kepresidenan dan perwakilan dari partai-partai mahasiswa. Nah, kebetulan saat itu untuk pertama kali sistem pemilu di Universitas Jambi dalam pemilihan ketua senatnya yang kita gantikan namanya dengan presiden mahasiswa, kebetulan saya menjadi salah satu ketua umum dari partai, yaitu namanya Partai Rekonsiliasi Mahasiswa. Oke. Nah, dengan hal-hal teknis untuk lobby-lobby itu kan kita merekrut massa untuk memilih partai kita, yang alhamdulillah pemilu pertama Universitas Jambi kami memenangkan sebagai pemenang pemilu waktu itu. Menang telak partai kami yang saya menjadi ketua umumnya. Dan alhamdulillah bisa menempatkan kader kita menjadi presiden pertama mahasiswa Universitas Jambi. Itu mahasiswa pertama Universitas Jambi. Tahun 99. Tahun ya, Ya, tahun 99 ya, 99 Pak. ya. Oke, setelah itu Bapak stay di Hmm. Sungai Penuh, di Kerinci. Ya, Waktu itu Kerinci ya. setelah kuliah, selesai kuliah saya diajak rekan-rekan untuk ikut masuk dalam partai, namanya Partai Perhimpunan Indonesia Baru waktu itu. Ya, Oke. saya belum langsung stay di Kerinci, masih berada di Kota Jambi. Di Jambi. Ya, Kota Jambi yang saya ya kadang Jambi, kadang di Kerinci gitu kan. Nah, sekaligus juga mengikuti aktivitas partai tadi, Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Nah, saya mengikuti pemilu di tahun 2004 pertama sekali saya mengikuti pemilu. Waktu itu Kota Sungai Penuh belum dimekarkan. Iya. Kabupaten Kerinci masih Kabupaten Kerinci secara keseluruhan. Saya mengikuti pemilu 2004 dengan dasar tadi, berdasarkan saya mengikuti LSM. Nah, ada beberapa program kami yang terhambat. Nah, yang terhambat di Kabupaten Kerinci waktu itu yang perlu diperjuangkan. Nah, setelah kami pelajari tempat memperjuangkan program itu supaya bisa, yang notabene program kami itu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang secara langsung nanti akan memberikan manfaat sendiri bagi masyarakat. Nah, untuk itu kami hasil kajian dan analisa kami, mestinya ada orang ataupun ada seseorang yang harus memperjuangkan aspirasinya di parlemen ataupun di lembaga DPRD. Nah, punya diskusi ditawarkan, kami diskusi waktu itu, siapa sih yang berminat yang bisa kita tempatkan di DPRD untuk ikut mencalonkan diri menjadi DPRD. Nah, rekan-rekan sepakat memberikan kesempatan kepada saya yang untuk diutuskan kalau bisa berupaya untuk menjadi anggota dewan waktu itu. Nah, tahun 2004 saya mengikuti pendaftaran pencalekan dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Tapi 2004 ya, Pak. 2004 pertama sekali. 2004 ya. Ya. Nah, namun pemilu 2004 saya tidak mendapat kesempatan untuk menang karena memang suara saya waktu itu kurang 35 suara kalau nggak salah, dari kursi yang terakhir di dapil 3 di Kabupaten Kerinci. Nah, melawan senior politik yang saya baru selesai kuliah gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah bisa bersaing untuk mendapat suara. Mungkin berdasarkan pengalaman di kampus tadi ya. Iya, Pak. Setelah itu perjalanan hidup Bapak gimana, Pak? Ya, setelah itu saya terus beraktivitas, masih bergerak di LSM dan wartawan. Saya Oke. sempat menjadi wartawan saat itu. Nah, dengan saya tetap menjadi LSM dan wartawan, eksistensi saya tetap bertahan dan saya tetap bisa membantu masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat kegiatan LSM tadi, dan melalui dunia jurnalistik saya tadi. Nah, ada beberapa program yang saya alhamdulillah berhasil menerapkan di tengah-tengah masyarakat dalam memberi bantuan-bantuan gitu. Setelah menjabat sebagai LSM di tahun 2004, setelah itu ya, setelah itu dari 2004 sampai Bapak menjadi anggota dewan di sini tuh ceritanya gimana, Pak?
Ya, ya semuanya berproses. Iya. Saya semuanya berproses. Tidak serta-merta saya langsung menjadi anggota DPRD, di mana aktivitas saya tetap bergerak di bidang peningkatan kapasitas masyarakat tadi, yang semua apapun keperluan masyarakat yang bisa saya bantu waktu itu. Termasuk, mohon maaf, hal yang paling sepele, membuat KTP masyarakat. Nah itu, ini bahasa sederhananya begitu. Jadi kalau memang ada masyarakat kesulitan yang mau pergi ke kantor, mau mengajukan proposal untuk kelompok tani waktu itu, pengurusan surat menyurat, urusan mereka di perizinan, ada yang minta bantu, saya bantu secara sukarela waktu itu, dan saya yang menghubungkan pengurusan keperluan masyarakat itu dengan instansi-instansi terkait. Nah itu, apalagi saya bergerak juga di bidang peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat. Salah satunya adalah kelompok tani dan kelompok koperasi. Nah dari interaksi saya dengan masyarakat seperti itu, terbentuklah hubungan emosional saya dengan masyarakat. Hampir program kami hampir seluruh Kabupaten Kerinci waktu itu. Iya. Nah di saat pemilu 2009, saya ditagih lagi oleh rekan-rekan, oleh teman-teman, bagaimana untuk pemilu 2009. Ini harus juga, kayaknya harus ikut juga ini, karena memang masih terjadi harus ada yang memperjuangkan. Pemahaman kami harus ada yang memperjuangkan uh, untuk penerapan atau realisasi ke program-program yang kebutuhan-kebutuhan masyarakat, harus ada yang meneruskan aspirasinya di DPRD, karena memang di DPRD kita pandang saat itu cukup kuat powernya. Nah, sangat cukup kuat powernya, dan memang kapasitas DPRD saat itu memang kapasitas yang strategis untuk menerapkan beberapa kapasitas yang penting, Iya, ikut Pak. menentukan kebijakan ataupun bisa memperjuangkan keperluan masyarakat untuk diterapkan di pemerintah Kabupaten Kerinci saat itu. Nah, jadi rekan-rekan tetap menganggap bahwa penting majunya menjadi anggota DPRD di tahun 2009. Nah, sehingga saya sampai mendaftar tetap di Partai PIB. Saya pernah di Partai Hanura juga waktu Partai itu. PIB ya. Ya, Hanura. Di Demokrat juga saya pernah waktu itu, karena memang persoalan nomor urut, masih sistem nomor urut. Saya harus target memang harus menang, target memang harus masuk ke DPRD, ke parlemen. Ya, saya harus mensiasati strateginya, harus mendapat nomor urut 1. Nah, Partai PB saya kembali ke partai saya awal saya waktu Partai PIB. PIB. Ya, awalnya Perhimpunan Indonesia Baru namanya, sekarang waktu itu tahun 2009 menjadi Partai Perjuangan Indonesia Baru. Nah, alhamdulillah tahun 2009 saya mendapat suara terbanyak waktu itu. Nah, 2009 masuk ke PIB, masuk ke anggota dewan ya, dari fraksi PIB gitu nah ya, Pak. ya, dari Partai PIB. Setelah itu Bapak ikut lagi di tahun berapa? Di tahun 2014 14 di di Partai Partai Demokrat. Partai Demokrat dan sekarang masih di Partai Demokrat. Sekarang masih Partai Demokrat. Oh, ya. Ya, di Baik, Pak. tahun 2019 lagi masih di Partai Demokrat. Dan Ya. alhamdulillah pada saat ini, ya insya Allah saya dipercayakan menjadi ketua Partai Demokrat di Kota Samapenuh. Ya. Iya. Ini pertanyaan yang lebih apa ya? Lebih general lah istilahnya, Pak. Kira-kira menurut Bapak nih, selama Bapak menjabat di DPR, jadi anggota dewan dari tahun 2009 sampai sekarang ini, kira-kira apa sih tugas dan ya maksudnya tugas Bapak selaku anggota dewan, karena ada beberapa orang yang masih belum paham nih Pak, belum paham kira-kira tugas anggota dewan itu apa sih? Iya, ya itu tadi, saya juga berangkat dari ketidaktahuan sebenarnya. Oh ya. Ya, saya berangkat dari ketidaktahuan, ketidakpahaman, dan berangkat dari naluri, ya naluri bahwa memang masyarakat ini perlu diperjuangkan.
Jadi itu konsep sederhananya seperti itu. Masyarakat ini perlu diperjuangkan, yang di dalam laju pembangunan di Indonesia ini secara umum dan waktu itu Kabupaten Kerinci, apa namanya, kita tentunya tidak harus menerima apa adanya saja dari apa yang diterapkan oleh pemerintah. Ya, bagi masyarakat tentu yang memiliki berbagai macam pengetahuan, pengetahuan yang berbeda, tingkat interaksi yang berbeda, tingkat pemahaman yang berbeda, tentu tidak bisa dong kita lihat apa namanya, kita melihat pembangunan berjalan dengan sendirinya. Harus ada yang mengawasinya supaya pembangunan di tengah-tengah masyarakat ini berjalan dengan adil, ya, dengan adil, dan tidak ada terjadi diskriminasi ataupun perbedaan di antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Ya, jadi berangkat dari pemahaman itu harus ada yang mengawasi, harus ada yang memperjuangkan. Maka disitulah kami bersepakat untuk harus ikut apa namanya, masuk dalam DPRD. Nah, tugas dari DPRD sepertinya kami setelah periode tiga kali ya, saya ini periode ya. tiga periode, saya periode yang ketiga pada saat ini, dan pemilu 2024 insyaallah kami ikuti juga periode yang keempat. Nah, dengan adanya perjalanan yang hampir selesai tiga periode ini, memang asumsi ataupun anggapan saya awal tadi secara awam, berangkat dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman kita, apa sih sebenarnya tugas DPRD itu, hanya naluri saja mengatakan bahwa apapun keperluan dan keinginan kebutuhan masyarakat itu harus diperjuangkan. Betul, itulah tugas pokoknya. Tentu apa namanya, diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selama 3 periode ini banyak ya, banyak apa namanya, aspirasi ataupun suara-suara masyarakat, pendapat-pendapat masyarakat yang sekiranya memang diperlukan oleh masyarakat, tapi belum dipenuhi oleh pemerintah. Nah, inilah tugasnya kita untuk memperjuangkan dan menyuarakan apa namanya, supaya pendapat masyarakat ini bisa ditampung oleh pemerintah kota setengah penuh, apa khususnya. Nah, itu salah satu tugasnya. Nah, tentu tugas formal lainnya banyak sebenarnya, tugas-tugas formal. Tapi saya terfokus untuk menjelaskan ini bagaimana sih sebenarnya keberadaan DPRD, sehingga perlu adanya DPRD gitu kan. Dan saya perlu masuk waktu itu kan. Nah, tidak muluk-muluk, memang tugas DPRD itu mendampingi masyarakat. Mendampingi masyarakat ya. Iya, mendampingi masyarakat di dalam melihat, ambil bagian dalam pembangunan ini. Nah, itu. Jadi saya pikir awalnya, wah ini sesuai sekali dengan apa yang saya lakukan sebelumnya. Nah, saya di LSM juga, LSM saya terfokus kepada pendampingan masyarakat. Nah, ini sebenarnya juga saya sedang melakukan pendampingan, hanya saja apa namanya, wadahnya beda gitu kan, dulu LSM sekarang DPRD. Nah, makanya saya agak sedikit hobi gitu kan, enjoy, menikmati gitu kan, apa namanya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan pokok pikiran saya menjadi DPRD ini. Baik Pak, mungkin saya rangkum ya. Yang saya tangkap nih, berawal dari Bapak terlibat di dalam LSM dan melayani masyarakat dengan wadah yang berbeda, dan tentunya di DPR ini juga Bapak melayani rakyat dengan wadah yang lebih tinggi lagi gitu maksudnya Pak. Ya, bukan lebih tinggi sih, lebih wewenangnya lebih luas. Ya, wewenang dan hak-haknya lebih luas, karena memang DPRD diberikan hak oleh undang-undang, ya, untuk memperjuangkan, berhak memperjuangkan seluruh kepentingan masyarakat. Kalau saya boleh tahu sedikit Pak, sebenarnya kan Bapak juga pernah menjabat di DPR Kota Sungai Penuh, dan sekarang masih gitu ya Pak. Komisi-komisi yang ada di DPR itu apa aja ya Pak?
Ya, sesuai dengan undang-undang dan jumlah karena memang jumlah penduduk kita ini masih belum lebih 200.000 Iya, benar. penduduk, jadi kita punya di DPRD punya 3 komisi. 3 komisi ya, Pak? Ya, namanya sebutan kita Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3. Nah, Komisi 1 itu membidangi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, Iya. masyarakat, sosial di sana, dan pemerintahan. Komisi 2 membidangi ekonomi dan keuangan. Komisi 3 pembangunan. Ya, ya, Oke. ya. Em, untuk tahun 2024 ini, Hmm. menurut Bapak, karena saya masih belum belum tahu nih, Pak. Ya, ya. Em, Hmm. Kira-kira untuk kota Sungai Penuh ini kursi yang diperebutkan ada berapa ya, Pak? Ya, kita masih 25 kursi. 25 Ya, kursi untuk ya, Pak? 2024 ini 25 kursi, hanya ada perbedaan sedikit. Nah, dengan apa namanya, dengan formasi jumlah penduduk kita, Iya, dulunya di Dapil 1 itu Kecamatan Sungai Penuh, Pondok Tinggi, dan Sungai Bungkal. Sungai Bungkal itu 10 kursi tetap. Dulu 10 kursi, sekarang juga 10 kursi. Nah, di Dapil 2 ini Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Kota Baru, dan Kecamatan Panarawang dulu 9 kursi, sekarang 10 kursi. Oke. Nah, Komisi 3 Kecamatan Kumunubay dan Kecamatan Tanah Kampung dulu 6 kursi, sekarang 5 kursi, itu aja. Baik, Pak. Hmm. Menurut Bapak nih, Hmm. permasalahan yang saat ini ada di Sungai Penuh tapi belum terselesaikan itu menurut Hmm. pandangan Bapak aja nih. Kira-kira apa ya, Hmm. Pak? Ya, ada sih banyak banyak permasalahan di Kota Sungai Penuh yang masih belum tuntas gitu kan, ya, terutama terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, yang mana mungkin secara teknis ada banyak agenda-agenda Kota Sungai Penuh yang belum selesai, yang mestinya harus ditindaklanjuti. Iya, Nah, ada agenda ada program kegiatannya juga. Dulu saya seingat saya itu ada, kita membentuk apa namanya, sebuah perusahaan ataupun PT Mapan namanya, yang tidak ada tindak lanjutnya. Padahal itu memang kita mengkhususkan uh, apa namanya, uh, badan milik daerah itu untuk dijadikan sebagai badan milik daerah yang badan bergerak, usaha milik daerah ya, gitu badan ya, usaha Pak? milik daerah yang bergerak, yang kita minta bergerak di bidang penanganan ekonomi Oke. masyarakat. Nah, itu saya nggak tahu kemana ini apa gimana apa namanya tindak lanjutnya nih sampai hari ini. Dan ada hal-hal penting juga yang belum selesai, seperti penetapan tapal batas Kota Sungai Penuh yang belum rampung juga pada hari ini. Eh, Penetapan apa namanya, dan ada, ya, sudah penggunaan anggaran yang sudah miliaran rupiah di rumah sakit kita, calon rumah sakit kita yang di atas sana tuh. Rumah sakit Rumah sakit, Bakri. ya, dibilang rumah sakit Bakri kan belum jadi rumah sakit. Nah, Oh, ya, oke. nah, Saya baru tahu nih, Pak. ya, sampai hari ini belum belum jadi rumah sakit. Kalau saya belum mengakui bahwa itu rumah sakit. Oke. Nah, dan saya dalam penghormatan saya, dalam pidato-pidato saya tidak mau menyebutkan yang terhormat ketua apa direktur rumah sakit Haji Bakri karena belum menjadi rumah sakit. Nah, itu. Oke. Jadi ini sudah puluhan miliar anggaran yang digontorkan di situ, ya, tapi sampai hari ini eh, nggak jelas status status rumah sakitnya. Ini harus menjadi pemikiran. Kalau saya sendiri tetap selalu menyuarakan ini harus diselesaikan. Nah, bagaimana? Apakah memang tidak? Kenapa sih sudah bertahun-tahun lamanya tidak tidak kunjung terbit izinnya? Ini berarti ada persoalan apa gitu kan yang harus diselesaikan. Hmm. Oke. Itu menurut versi Bapak Hmm. problem-problem yang Hmm. ada di Sungai Penuh yang sampai saat ini belum terselesaikan ya, Pak? Ya, itu sebagian kecil, bukan Sebagian hanya kecil, beberapa poin, bukan hanya juga beberapa. sebagian kecil. Ya, Ya, dibilang sebagian kecil, ya, ada bagian yang apa ya. kan, dan juga ini saat ini penempatan pasar. Ini saya sangat Oh, oke. ya, kalau saya sangat prihatin lah gitu kan. Apa sih tujuannya? Nah, kita boleh-boleh saja. Kalau saya sedikit dulu, saya sedikit kurang sependapat pasar yang di Menengkau Square itu dipindahkan secara mendadak di di dekat apa namanya, dekat masjid.
Baitur Baitur Rahman. Rahman itu. Oh, Ya, oke. tapi setelah saya panggil dinasnya waktu itu Pak Sekda juga saya panggil, apa namanya, dengan minta keterangan penjelasan bagaimana sih sebenarnya konsep yang sudah disusun untuk sehingga ini harus dipindahkan sekarang juga, dijelaskanlah. Sempat saya mempertanyakan dengan setelah saya mendengar penjelasan dari dinas dan Pak Sekda waktu itu, apa namanya, dari penjelasan itu sehingga saya melontarkan pertanyaan, kalau bayangan saya ini pasar barunya Jakarta ya. Sempat dijawab, iya, ini miniaturnya pasar baru di Jakarta. Nah, kalau begitu ya sudah, silakan. Nah, saya sedikit mempersilahkan juga, tapi ingat ya, dengan catatan saya bilang. Nah, dengan catatan, jangan bohongin saya. Nah, tapi sampai hari ini kayaknya saya dibohongin dong. saya dibohongin Oke. loh kalau kayak seperti ini. Karena memang tidak ada program sedikit pun yang diterapkan di pasar itu sampai hari ini setelah kita melihat memang kondisi pasar yang pindah itu, pasar kuliner namanya, kata sebut apa buat sementara kita menyebutkannya sebagai pasar kuliner. Apa namanya? eh, Belum ada namanya lah yang sudah kita sepakati. Eh, Kondisi para pedagang atau pelaku pasar di situ itu cukup miris saya lihat. Dan ini harus menjadi, kalau saya malah mendesak pemerintah Kota Sangampung untuk memperhatikan ini, Baik. ya, untuk meninjau kembali. Nah itu. Oke, baik Pak. Mm-mm. Mungkin ada sedikit apa ya Mm-mm. penjelasan dari Bapak yang Ya. mungkin bisa jadi topik untuk biar Mm. paham podcast ke depan. Ya. Karena saya pribadi tujuan membuat biar paham podcast ini Mm. itu untuk edukasi ke teman-teman, Ya, ya. memberikan sedikit penjelasan Mm. dan juga saya mencoba untuk merangkul orang-orang yang expert di bidangnya. Salah satunya di Bapak, karena Ya. Bapak ada di bagian perwakilan rakyat. Ya, ya. Karena Bapak paham, makanya saya bertanya Mm. dan semoga ke depan teman-teman yang menonton ini juga paham gitu Pak. Ya, 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 saya sengaja ini apa namanya pada saat ini memang secara kebijakan-kebijakan tentu panjang ya, ya lebar, benar. panjang nanti penjelasannya tidak cukup waktu mungkin kita nih. Tapi saya langsung ke salah satu Ya benar. yang saya sampaikan ini, salah satu contoh, beberapa contoh teknis, hal-hal teknis yang harus diperhatikan ke apa namanya. Kita berangkat dari apa sih sebenarnya fungsi DPRD tadi, berangkat dari situ, itulah salah satu contoh teknis yang saya sampaikan pada kesempatan ini untuk harus diperhatikan dan diperjuangkan. Nah, itulah kami selalu tetap selalu mengawasi dan Ya. memantau dan tetap akan menagih persoalan ini. Belum lagi kita bicara kebijakan kepala daerah, kebijakan pemerintah dalam menjalankan visi misinya apa sih sebenarnya gitu kan, kebijakan apalagi persoalan sampah, aduh gimana ya. Iya, sampai hari ini saya belum melihat apa namanya hal yang konkret. Nah, Mengenai sampah ya ya Pak. mengenai sampah ini, karena memang kalau kita cuma cari tempat buang saja ya siapapun bisa. Nah, itu. Iya. Nah, tapi bagaimana konsep dasar kita supaya permasalahan sampah ini bisa diminimalisir apa ke depannya. Tapi kan sampai hari ini cuma ngumpul buang ya siapapun bisa. Nah, itu aja. Baik Pak, Hmm. kembali ke pertanyaan selanjutnya nih. Hmm. Mungkin pertanyaannya nih lebih ke para pemilih, Hmm. orang-orang yang memiliki hak suara Hmm. Ya, tapi bingung mau memilih calon-calonnya gitu, ya. calon Hmm. legislatif istilahnya, perwakilan rakyat. Hmm. Nah, kira-kira menurut Bapak pribadi, kriteria pemilih yang cerdas itu Hmm. seperti apa sih, Pak? Menurut versi Pak Fajeran. Ya, ini apa namanya? Ya, saya tidak mengukur atau memberi penilaian kepada pemilih ya. Iya. Akan tetapi saya sedikit apa namanya memberikan catatan saja beberapa poin. Artinya ya untuk dalam
rekan-rekan yang ikut mencaleg gitu kan. Nah, ikut mencaleg ini tentu akan menjadi proyeksi bagi pemilih-pemilih kita. Iya benar. Dan apa namanya, setelah menjadi anggota dewan, ya tentunya orang-orang yang bicara lantang, bukan kasar loh. Iya, Nah, bicara kasar, bicara lantang itu beda. Harus kita ini pantang tegas gitu bedakan lah. ya Pak. Lantang, lugas, Ya, dan bersedia menganalisa setiap apapun yang ada di Kota Sangat Penuh ini demi kepentingan masyarakat. Nah, mau berjuang dengan gigih, ya tanpa ada tendensi-tendensi apapun gitulah. Nah, jadi inilah orang-orang yang kita harapkan duduk di DPRD, khususnya di DPRD Kota Sangat Penuh. Ya, bicara apa namanya, yang namanya bicara memperjuangkan masyarakat itu tidak malas-malas. Nah, itu. Jadi mampu bersuara di gedung rakyat itu, ya artinya saya tidak mengatakan pilih saya, tapi pilih orang-orang seperti itu, ya, gitu kan. Nah, itu. Jadi bukan untuk menjadi anggota DPR ini bukan pekerjaan, tapi ini adalah perjuangan yang tidak putus-putus. Berjuang untuk mendapat dan berjuang setelah mendapat. Berjuang apa? Berjuang apa menjadi tujuan hakikat menjadi anggota DPRD tadi. Nah, itu. oke, baik Pak. Mungkin berhubung waktu juga, Iya, saya mengucapkan terima kasih ke Bapak sudah menyempatkan waktunya, iya. karena saya pribadi tipikal seseorang yang pembelajar. Saya Hmm, ingin tahu kira-kira problem yang terjadi di Sungai Penuh ini hmm, apa, hmm. dan mungkin saya bahas ke orang-orang yang lebih paham gitu. Nah, Iya. salah satunya bisa itu Bapak. Hmm, Dan juga di sini di program Biar Paham Podcast ini, hmm, dengan program khusus yang akan saya jalankan saat ini, yaitu hmm, hashtag em, Pilah Pilih Wakil Rakyat. hmm. Karena Iya, iya. yang akan saya ajak ngobrol, ajak diskusi itu bukan Hmm, cuma Bapak aja, hmm. tetapi saya juga mencoba untuk menghubungi seluruh calon legislatif yang ada di Sungai Penuh. Mhm. Iya, iya. Bahkan kalau bisa nanti ke depan insya Allah Kerinci kalau seandainya ada permintaan gitu. Iya, Nah, iya. mungkin bagi teman-teman yang menonton video ini, menonton YouTube ini, Mhm. kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan titipan, Iya. bisa komen di bawah. Mhm. Mungkin insya Allah ke depan di calon legislatif selanjutnya Mhm. bisa kita tanyakan. Iya. Kalau untuk sekarang jatuhnya Pak, nomor urut berapa ya Pak? Saya? Iya, Saya nomor 1 insyaallah. nomor urut 1 Partai Partai Demokrat Demokrat nomor di Dapil 2. Partai nom- Demokratnya nomor 14. Partai Demokrat nomor 14 berarti itu Pak. Iya. Oke, Partai nomor 14 Mhm. Demokrat, eh, Dapil 2. Dapil 2 Kota nomor 1. Solo. Iya, nomor 1. Oke, Ya. itu sih. Sebelumnya terima kasih Pak Ya. sudah menyebarkan waktunya. Em, saya juga mencoba untuk menghubungi calon-calon legislatif lainnya, Iya. dan ditunggu untuk calon-calon legislatif selanjutnya. Iya, iya. Terima kasih Pak.